Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan soalnya. 999% dari 0,298, 298, 298 dan seterusnya adalah berapa? Nah, jadi kalau dalam matematika dari itu berarti nanti kita kali ya. Oke. Tapi sebelum kita bahas soal ini, aku mau berbagi tips nih buat teman-teman. Tipsnya adalah jika terdapat bilangan desimal yang bentuknya 0,a, a dan seterusnya, maka bentuk pecahannya adalah A per 9. Nah, jika bentuk desimalnya adalah AB, 0,AB berulang setiap 2 angka dan seterusnya, maka bentuk desimalnya adalah AB per 99. Nah, jika bentuk desimalnya adalah 0,ABC, ABC dan seterusnya berulang setiap 3 angka, maka bentuk pecahannya adalah ABC per 999 gitu ya. Jadi ini penting sebagai tips buat teman-teman jika nantinya muncul soal yang membutuhkan trik ini ya, tips ini. Nah, selanjutnya kita ke soalnya. 999% itu ini kita ubah saja menjadi 999 per 100 kali kali. Nah, di sini coba kalau teman-teman perhatikan di sini angkanya itu belakang desimal berulang setiap 3 angka ya, 3 bilangan. Ini ya. Berarti kita gunakan bentuk yang ketiga ini. Bentuk yang 0,ABC, ABC dan seterusnya gitu ya. Sehingga bisa kita tulis menjadi 298 per 999. Nah, berarti udah tahu kan mau diapain ya. Nah, ini tinggal kita matiin aja. Yang tersisa adalah 298 dibagi 100. Ya, 298 bagi 100, maka kita tempatkan saja desimalnya 2 angka belakang koma. Maka jawaban yang benar adalah delta. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi nilai dari 230 dibagi 11,5 berpangkat 2 dikurang 182 dikurang 163 berpangkat 2 adalah berapa? Ya, jadi kalau untuk soal ini ya sebaiknya kita selesaiin dulu angka-angka yang ada di dalam sini. Oke. Nah, jadi 230 bagi 11,5 itu kita ubah saja menjadi 230 dibagi 115 1 per 10 ya. Jadi 11,5 itu kita ubah menjadi 115 per 10 ke bentuk pecahannya ya. Nah, kemudian ini berpangkat 2 ya. Nah, kemudian di sini katanya bagi 115 per 10. Nah, itu bisa kita ubah menjadi operasi perkalian, tapi pecahannya kita balik ya. Oke. Jadi menjadi bentuk seperti ini nih, kali 10 per 115. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak. 230 dibagi 115 itu hasilnya 2. Nah, sehingga nanti bentuknya menjadi 2 kali 10 itu 20 berpangkat 2. Oke, berarti aman ya. Nah, yang di sebelahnya 182 dikurang 163 itu sama dengan 19. Oke, berarti nanti dikurang 19 berpangkat 2. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau bentuknya sudah seperti ini teman-teman bisa langsung hitung. Tapi ini karena angkanya ini oke. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini sebenarnya teman-teman bisa langsung hitung karena angkanya rendah. Tapi kalau misalkan angkanya tinggi itu yang repot ya. Makanya di sini tipsnya ingat saja bahwa dalam aljabar itu jika terdapat bentuk selisih kuadrat A kuadrat kurang B kuadrat itu bisa dihitung dengan cara jumlah angka-angkanya dikali dengan selisih angka-angkanya gitu ya. Nah, jadi A tambah B dikali dengan A kurang B. Oke, jadi 20 pangkat 2 dikurang 19 pangkat 2 itu bisa kita hitung dengan cara
jumlahnya 20 tambah 19 itu dapatnya 39 dikali dengan selisihnya 20 kurang 19 adalah 1. Maka jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui persamaan 5 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 125 berpangkat x dikurang 2, maka nilai x adalah berapa? Nah, jika teman-teman perhatikan, ini persamaannya, yang di kirinya itu bilangan berpangkat, yang di kanan juga bilangan berpangkat. Nah, jadi kalau ketemu dengan soal seperti ini, simple saja teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup samain aja bentuk di sebelah kiri dengan bentuk di sebelah kanan. Oke. Nah, jadi kalau di sebelah kiri itu bilangan berpangkat yang menggunakan basis 5. Oke. Bilangan berpangkat yang menggunakan basis 5, maka yang di kanan ini kita ubah juga ke bentuk bilangan berpangkat yang basisnya juga menggunakan basis 5. Oke. Nah, jadi caranya cukup gampang. Ini 125 ini kita ubah aja menjadi bilangan 5 berpangkat ya. Jadi 125 itu sama saja kalau kita tulis 5 berpangkat 3. Nah, kemudian berpangkat lagi dengan x dikurang 2 gitu ya. Nah, selanjutnya nah, pada aljabar ada sifat seperti ini ya. Jika terdapat bilangan berpangkat n misalkan, kemudian berpangkat lagi n misalkan, maka kalau ada bilangan berpangkat kemudian berpangkat lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan aja ya. Oke, jadi pangkatnya tinggal kita kalikan nih. Nah, ini penting untuk sebagai modal kita untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, selanjutnya berarti 5 berpangkat 3 berpangkat x kurang 2 itu pangkatnya tinggal kita kali. Nanti kita akan dapat 3 kali x, 3x, 3 kali minus 2 itu minus 6. Yang di sebelah kiri 5 berpangkat 2x ditambah dengan 1. Nah, sekarang, di sini kita udah temukan nih basisnya ternyata sudah sama ya. Oke, kalau basisnya sudah sama, maka ini kita bisa matikan saja teman-teman ya. Jadi yang tersisa adalah ini dia 2x tambah 1 sama dengan 3x dikurang 6. Oke, berarti dari sini kita udah bisa tentukan berapa nilai x-nya. Nah, sekarang 2x-nya itu saya bawa ke sebelah ya. Kita pindahkan ke sebelah, maka nanti 3x ini kemudian kita kurangi dengan 2x. Sedangkan minus 6 ini kita bawa ke sebelah kiri. Jadi menjadi 6 plus 6 ya. Kemudian ditambah dengan 1. 3x dikurang 2x dapatnya x. Kemudian 6 ditambah 1 dapatnya 7 ya. Berarti jawaban yang benar adalah delta. Oke teman-teman, untuk soal berikutnya. Jika x sama dengan 9 pangkat 78 dikurang 9 pangkat 77 dan y 9 pangkat 77, maka nilai dari x per y adalah berapa? Oke, nah jadi kalau misalkan kita ketemu dengan soal seperti ini ya, jadi kita perhatikan saja ya. Jadi y-nya itu nggak usah kita apa-apain, kita fokus di x-nya ya, kita fokus di x-nya nih. Nah, jadi kalau di x-nya ini ternyata satunya berpangkat 77, satunya berpangkat 78, maka pangkat 78 ini sebaiknya kita ubah ke bentuk penjumlahan yang ada 77-nya ya. Nah, jadi kita ubah menjadi bentuk seperti ini teman-teman nih. Jadi 9 pangkat 78 itu kita ubah menjadi 9 pangkat 77 ditambah 1, kemudian dikurang dengan 9 pangkat 77 gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, kita review sedikit sifat aljabar yang kita gunakan ya, akan kita gunakan, yaitu jika A berpangkat M, dikali dengan A berpangkat N, jadi bilangan yang basisnya sama, kemudian ketika dikali maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan ya kalau dia perkalian tuh. Nah, ini penting untuk kita gunakan ya. Nah, selanjutnya kita kembali nih. 9 pangkat 77 ditambah 1 kan sama dengan bentuk ini ya. Oke, jadi bisa kita urai menjadi bentuk perkalian bilangan berpangkatnya nih. Nah, maka bisa kita tulis 9 pangkat 77 dikali 9 pangkat 1. Lalu dikurangi dengan 9 pangkat 77 dikali dengan di sini sebenarnya
supaya sama-sama bentuk perkalian, ini saya tulis saja 9 pangkat 77 kali 1 ya. Nah, karena perkalian 1 boleh ditulis, boleh tidak. Nah, sengaja saya tulis seperti ini untuk memperlihatkan bahwa oh ternyata ini bisa kita faktorkan nantinya ya. Nah, coba teman-teman perhatikan, di sini ada 9 pangkat 77, di sini juga ada 9 pangkat 77. Oke, jadi karena sama-sama memuat 9 pangkat 77, maka bisa kita faktorkan dengan cara 9 pangkat 77-nya kita keluarin, maka yang tersisa di sebelah sini adalah 9 dikurang yang tersisa di sebelah sini adalah 1 gitu ya. Nah, sehingga hasil akhirnya kita akan dapat 9 pangkat 77 dikali dengan 8. Nah, inilah nilai dari si X. Nah, karena pertanyaannya adalah berapakah nilai dari X per Y, maka tinggal kita substitusi masuk ya. Kita ganti X-nya dengan 9 pangkat 77 kali 8 per Y-nya itu 9 pangkat 77. Berarti udah kelihatan ya. Oke, di sini ada karena perkalian, maka yang di atas cuma perkalian, berarti bisa kita sederhanakan, tinggal kita bagi dengan 9 pangkat 77 masing-masingnya, sehingga hasilnya adalah 8. Jawabannya bravo.